Oke, baiklah. Saya kali ini kembali podcast dengan topik pintar bersama teknologi AI. Kali ini saya akan live demo atau live prediksi menggunakan teknologi AI ya. Saya menggunakan OpenAI berbayar yaitu ChatGPT untuk menganalisis rekomendasi beli saham untuk besok hari Jumat tanggal 11 Juli ya. Strategi yang saya gunakan ya. Kemudian saya disclaimer bahwa ini rekomendasi menggunakan teknologi AI dan ini saya sudah cukup banyak, cukup lumayan ya cuan saya menggunakan teknologi ini ya. Nah, teknik-teknik yang saya gunakan bagaimana ya silakan saja Anda lihat. Sebenarnya tidak simpel ya. Mungkin bisa berbeda ya karena saya menggunakan yang berbayar ya, ChatGPT yang berbayar. Nah, kalau Anda menggunakan gratis, bisa saja prompt yang saya pakai dengan yang Anda pakai itu bisa berbeda karena yang saya punya itu sudah banyak saya train ya. Saya training. Jadi dia dengan saya kan kita masuk di satu sistem superkomputer yang memiliki satu sistem data yang sangat besar ya, namanya superkomputer. Dia cepat. Teknologi AI kan ini sangat cepat ya. Dia menganalisa ya. Oke ya, kita lihat langsung ke saya langsung pindah ke ini ya, langsung saja di sini ya. Wow, ke chat GPT-nya ya. Oke. Ya, ini tergantung dari prompt ya. Jadi kita lihat kalau prompt yang saya lakukan hanya seperti ini ya. Biasanya saya prompt karena sudah sering dengan menggunakannya dan apalagi ini berbayar, maka saya cuma langsung biasanya saya langsung pendek-pendek aja promptnya ya. Kalau Anda baru memulai atau dengan yang versi gratis, ya Anda bisa ini. Saya cuma biasa simpel saja, rekom beli saham karena untuk besok ya. Besok, biasanya tanggal ya, karena di servernya bisa berbeda satu hari dengan dia mesinnya ini kan bisa dia ada di luar negeri sana kan, jadi harinya berbeda. Misalnya dia di Amerika, maka harinya berbeda. Jadi kita besok tanggal 11 Juli supaya dia mengambil data yang 2025. Ini dia akan list. Waktu saya tanya ini dia akan keluar ya saham apa saja itu ya. Ini ya. Kita lihat dia akan pekan ini ya. Nah, ini yang dia kasih ya. Nah, kalau biasa kan saya tidak beli banyak. Rencana eksekusi ini ya, BBCA dan Telkom Trading Saham. Ini ya sudah ini yang dia berikan ya. Nah, sebenarnya kalau kita ya, kalau ini angka-angka. Jadi ini silakan kita tinggal lihat masuknya di berapa ya kita kita bilang nah, cuma misalnya kalau Telkom entry buy-nya di berapa BBCA Telkom. Bisa saja ini misalnya kalau waktu saya baru masuk begini, kalau saya mau full margin saya tidak banyak-banyak ambil dua atau satu aja dua dua strong full margin besok. Saya minta aja seperti ini. Apakah dia masih tetap BBCA dan Telkom yang kita lihat ya. Selain BBCA dan itu kan tadi ada lain. Dan ini sangat sangat berpotensi apalagi kan sekarang indeksnya lagi hijau ya, bagus ya HSG-nya naik ya. Tadi banyak semua hampir banyak saham yang naik ya ya sudah kita lihat. Jadi ini bagusnya cuman memang ini jaringannya sedikit lagi ada masalah jadi pelan biasanya cepat ya. Karena saya sudah banyak buka ini saya ada streaming juga di YouTube dan live streaming di YouTube dan Facebook ini. Jadi ya agak pelan. Nah, kita lihat ya. Dia lagi cari dua strong full margin besok ya. Kalau saya mau main full margin tadi apa yang ada di referensi-referensi yang up to date dan yang dianggap itu sangat. Nah, ini jadi entry di sekitar begini ya. Semua dia taruh sini. Kenapa harus beli ya? Fundamental kuat pendapatan tumbuh 6% dipacu oleh ekspansi ke Jawa luar dan Jawa Indosat ya. Layanan broadband rumah meningkat signifikan ya. Nah, bisa juga ini ringkasan. Misalnya saya coba kalau Pijeo dan misalnya ya Adro, misalnya saya coba Adro, Pijeo, apa Antam, gimana gitu ya dengan yang di atas. Ini kita bisa uji-uji karena dia kan kasih ini sudah dua. Kita masih bisa uji-uji lagi melihat karena bisa saja eh, ada referensi yang dia tidak terdeteksi ya kayak ini. Wah ini dia. Kenapa dia ini? Trade summary.
ya candlestick-nya kita bisa masukin gitu. Kalau ada info-info lain, ya kita bisa tanya. Ini kita tanya kan, nah, gimana eh, ini ya. Kita lihat ini dia keluar ya. Berikut ini. Jadi ini semua sudah penjelasannya sudah jelas. Sektor perbankan, telekomunikasi dan teknologi ya sudah. Nah, fundamental keuangan yield dia kasih, laba bersih dia kasih, ROE berapa ini semua tanpa perlu lagi kita mau pakai-pakai ini ahli-ahli ya saya mungkin saya kasihan kalau ahli-ahli ini tidak mau beradaptasi dengan AI, lama-lama mereka akan ketinggalan ya. Nah, sangat rendah. Jadi BBCA sedang ada ekspansi fixed asset. Ya, sampai sedang ada ekspansi fixed asset ini juga dia keluar nih Telkom ya. National net margin digital segment, ROE 19, ROE 16. Ini laba bersih year on year 48, ini plus 15, ini 24. Nah, jadi ini informasi dia kasih. Kemudian technical momentum. Kita lihat dari tren technical momentum, aspek dan tren jangka pendek, konsolidasi, rebound ya. Breakout channel naik. Level entry, target jangka menengah, bla bla. Risiko teknis koreksi setelah semua dia kasih. Kalau kita mau minta detail juga dia kasih. Jadi biasa. Jadi ya digitalisasi, faktor prospek bisnis dia kasih. Digitalisasi sangat kuat. Ya, My BCA, Kris, dominan IndiHome, Telkom, data center, open banking, sentimen regulator positif, bank swasta tidak banyak intervensi, waspada, monopoli BUMN, oversight, inovasi ekspansi, semua dia kasih ya. 5 rekomendasi analisisnya. Jadi misalnya konsensus analisis. Jadi untuk full margin mana yang terbaik dari 4 ini? Untuk full margin mana yang terbaik? Untuk full margin mana? Misalnya kita cuma beli satu aja kan main full margin kan enggak banyak-banyak. Untuk full margin satu paling kuat. Main satu paling kuat yang mana? Udah itu. Dia kasih. Jadi kan sudah dia saya tes lagi. Jadi kita semakin banyak kita tes, semakin bagus. Ya ternyata eh, dia kasih cuma BCA ya. Tadi BCA dengan ini mana? BCA dengan ISAT mana lebih tinggi ya? Ini kan tadi kan dia kan agak bias kan tadi ISAT kan saya tes dengan yang sekarang ISAT ya, saya taruh ISAT BBCA